Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 86, Guru, kenapa Anda datang ke sini? Saat melihat Benny, Stephen tertegun, lalu segera memberi hormat dan menyambutnya. Ekspresi Stephen terlihat sangat rendah hati. Guru, apa orang ini adalah dokter ilahi yang terkenal itu? Setelah mengetahui identitas Benny, semua anggota keluarga Warsono langsung menjadi bersemangat. Mereka semua mengelilingi Benny dengan ekspresi yang menyanjungnya. Aduh, suatu kehormatan dokter ilahi bisa datang ke sini. Maaf kami tidak menyambutmu dengan baik. Kami sudah sering mendengar namamu. Hari ini, kami benar-benar beruntung bisa bertemu denganmu. Semua orang saling menyahut untuk memuji Benny. Perlu diketahui, orang yang berdiri di hadapan mereka ini adalah dokter ilahi yang terkenal di seluruh negeri. Bukan hanya keterampilan medis Benny yang luar biasa, dia juga memiliki koneksi yang luas dan pengaruh yang besar. Hanya dengan satu perkataannya saja sudah bisa mengubah kehidupan seseorang. Guru, bukankah Anda sedang melakukan pelatihan tertutup? Kenapa guru bisa datang ke sini? Tanya Stephen dengan penasaran. Tadi, seorang temanku meneleponku dan mengatakan bahwa kamu salah mendiagnosis pasien. Apa benar ada hal seperti ini? Nada bicara Benny tidak begitu ramah. Beberapa saat yang lalu, Benny tiba-tiba menerima telepon dari penyelamatnya. Dia sangat bahagia dan langsung bergegas datang ke sini. Teman, semua orang saling memandang dan tatapan mereka tertuju kepada Carlos. Menurut mereka, orang yang bisa menjadi teman dokter ilahi pasti adalah tokoh besar yang terkemuka. Hanya Carlos yang memiliki identitas yang sesuai dengan tokoh seperti itu. Dokter ilahi, aku sudah lama mendengar reputasimu. Saat ini, Carlos tiba-tiba melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Nama saya adalah Carlos, berasal dari ibu kota provinsi. Ayah saya pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Oh, jawab Benny dengan cuek. Tatapan mata Benny malah melirik ke sekitarnya, seolah-olah sedang mencari sesuatu dan sama sekali tidak melihat Carlos. Perlakuan Benny yang dingin ini membuat Carlos merasa canggung. Guru, bolehkah saya bertanya, apakah belakangan ini Anda kehilangan sesuatu? Tanya Stephen. Benny mengernyitkan alisnya. Kehilangan sesuatu? Apa maksudmu? Begini ceritanya. Tadi ada seseorang yang mencuri obat rahasia Anda. Untungnya, saya menemukannya tepat waktu dan berhasil menangkapnya agar Anda tidak rugi. Stephen bercerita dengan penuh semangat. Serbuk penawar adalah harta karun yang disimpan gurunya. Sekarang, Stephen telah membantu gurunya menemukan benda itu. Stephen yakin bahwa dia pasti akan mendapatkan penghargaan dari gurunya. Mencuri obat? Siapa? Tanya Benny dengan penasaran. Orang ini, Stephen menunjuk ke arah Luther. Dia yang telah mencuri serbuk penawar milik Anda. Tapi masih menyangkal bilang Anda yang memberikannya. Untungnya, saya pintar dan membongkar kebohongannya. Kalau tidak, dia pasti sudah melarikan diri. Dokter ilahi, Luther yang mencuri obat Anda, tidak ada hubungannya dengan kami. Tangkap saja dia. Benar, segera tangkap pencuri ini. Semua anggota keluarga Warsono takut terlibat masalah. Jadi mereka membantu menyalahkan Luther. Namun, tidak ada yang menyadari ekspresi Benny sudah berubah menjadi sangat murung. Luther, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat kembalikan obatnya dan minta maaf kepada dokter ilahi. Mungkin dokter ilahi akan berbaik hati dan memaafkanmu. Tatapan mata Ariana mulai terlihat tidak tenang. Meskipun terkadang Ariana sangat membenci sikap Luther, saat melihat Luther terkena masalah, dia tetap saja merasa tidak tega. Mampus kamu. Berani-beraninya kamu mencuri harta karun guruku. Hari ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Stephen tersenyum sinis dan wajahnya terlihat sangat gembira. Perlu diketahui, kepribadian Benny memang sangat tenang dan tidak berambisi. Tetapi dia sangat menganggap serius tentang masalah obat. Dia tidak akan melepaskan orang yang berani mencuri obatnya. Dokter ilahi, pandai sekali kamu mengajari muridmu. Serbuk penawar ini adalah harta karunmu. Jadi aku kembalikan padamu saja. Luther mengeluarkan serbuk penawar dan langsung melemparkannya. Benny ketakutan hingga ekspresinya berubah drastis dan hampir berlutut. Namun, Stephen yang berada di samping tidak mengerti.
dia masih tetap mengejek Luther. Berengsek, kamu sudah takut sekarang. Kenapa tidak seperti ini lebih awal? Meskipun kamu mengembalikan serbuk penawar sekarang juga sudah terlambat. Sekarang, aku perintahkan kamu segera bersujud dan meminta maaf. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Stephen mengangkat kepalanya dan terus bersikap angkuh. Tutup mulutmu. Saat ini, Benny akhirnya tidak tahan lagi dan menamparkan wajah Stephen dengan keras. Plak, terdengar suara tamparan yang nyaring dan Stephen langsung terjatuh di lantai. Darah terus mengalir dari hidungnya. Guru, kenapa Anda memukulku? Anda seharusnya memukul orang ini. Stephen memegang wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia mengira gurunya salah memukuli orang. Kamu berani kurang ajar dengan Pak Luther. Aku harus menghajarmu. Benny sangat marah. Dia mengangkat Stephen dan menamparnya beberapa kali lagi. Tamparan Benny membuat hidung Stephen memar. Wajahnya bengkak, dan beberapa giginya copot. Hah, melihat kejadian ini, semua orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Bukankah Dokter Ilahi seharusnya menghajar Luther? Kenapa malah menghajar muridnya sendiri? Berengsek, tidak tahu diri. Besar sekali nyalimu mencemarkan nama Pak Luther. Hari ini, aku harus menghajarmu. Benny memukul Stephen sambil memarahinya dengan tanpa belas kasihan. Jika Luther tidak membantunya waktu itu, seluruh keluarga Benny sudah musnah saat ini. Beberapa tahun ini, Benny terus mencari keberadaan Luther dan berencana untuk membalas budinya. Sekarang, Benny sudah berhasil menemukan penyelamatnya. Ini seharusnya menjadi sebuah hal yang membahagiakan. Namun, pada akhirnya, murid durhaka di hadapan Benny ini malah berani berkata kasar dan terus mencaci penyelamatnya. Benar-benar minta dihajar. Setelah melampiaskan amarahnya, Benny buru-buru mengambil serbuk penawarnya. Kemudian, dia mendekati Luther dengan ekspresi yang sangat hormat dan berkata, Pak Luther, saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya yang tidak mengajarinya dengan baik sehingga menyinggung Anda. Mohon Anda bisa memakluminya. Setelah mengatakan itu, Benny bahkan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Duar, semua orang menjadi tercengang melihat situasi Benny yang membungkuk untuk meminta maaf. Mata mereka semua membelalak, seolah-olah melihat hantu. Seorang dokter ilahi di Provinsi Selatan dan tokoh besar dalam dunia medis ini malah meminta maaf kepada seseorang yang tidak berguna ini. Situasi seperti apa ini? Bab 87. Seluruh kamar pasien menjadi gempar karena perilaku Benny. Tidak mungkin, Luther malah mengenal dokter ilahi. Bagaimana mungkin? Astaga, Luther ini benar-benar tidak bisa ditebak. Dia bahkan bisa membuat dokter ilahi meminta maaf. Melihat Luther yang santai dan tenang, lalu melihat ekspresi Benny yang penuh dengan rasa hormat. Semua orang seketika saling memandang dan tatapan mata mereka terlihat terkejut. Mereka kesulitan mengaitkan Luther yang hanya merupakan orang biasa ini dengan seorang tokoh besar seperti dokter ilahi. Aku tidak salah lihat. Helen tidak berani percaya dengan apa yang telah dia lihat. Nama Benny terkenal di seluruh dunia. Dia adalah pemimpin di dunia medis dan sangat dihormati. Orang seperti ini malah meminta maaf kepada Luther. Benar-benar mengejutkan. Jangan-jangan, serbuk penawar milik Luther adalah pemberian dokter ilahi. Ariana juga sangat terkejut. Sejujurnya, sejak bercerai, Ariana menyadari Luther menjadi makin misterius. Benar-benar pengganggu. Carlos menyipitkan mata dan ekspresinya terlihat sangat muram. Semua rencananya sudah berantakan karena kemunculan Benny. Guru, Anda mengenal orang ini. Stephen memegang wajahnya yang bengkak dan terlihat tidak percaya dengan kejadian ini. Bukan hanya mengenalnya, Pak Luther adalah penyelamatku. Berani-beraninya kamu memfitnah Pak Luther. Segera berlutut dan minta maaf. Usai berbicara demikian, Benny menamparkan Stephen beberapa kali lagi dan langsung membuatnya tunduk. Maaf, aku tidak tahu diri. Mohon Pak Luther mengampuni perbuatanku. Stephen akhirnya ketakutan dan buru-buru berlutut di lantai. Dia tidak terlihat angkuh lagi seperti sebelumnya. Pak Luther, murid saya tidak tahu diri dan tidak mengenali Anda. Mohon Anda memaafkannya. Tentu saja, kalau Anda masih marah, boleh menghajarnya sesuka Anda. Menghajarnya sampai mati juga tidak apa-apa. Benny berbicara dengan tegas dan tulus. Tetapi Stephen yang berada di sampingnya malah ketakutan sampai gemetar. Melihat ekspresi gurunya,
Stephen tahu bahwa kali ini dia sedang berada dalam masalah besar. Jika Luther masih merasa tidak puas, Stephen pasti akan gawat. Tidak usah menghajarnya lagi. Aku hanya berharap Dokter Ilahi bisa lebih tegas dalam mengajar kelak agar tidak merusak reputasi diri sendiri, kata Luther dengan tenang. Baik, Benny terus mengangguk. Kali ini, aku akan menghukumnya untuk mengasingkan diri selama 3 tahun. Kalau masih tidak berubah, aku akan mengusirnya. Kamu tentukan saja sendiri, kata Luther. Murid durhaka, kamu nggak berterima kasih pada kemurahan hati Pak Luther, teriak Benny. Terima kasih atas kemurahan hati Pak Luther. Stephen terus bersujud. Sudahlah, ayo berdiri. Luther melambaikan tangannya. Pak Luther, setelah berpisah waktu itu, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah Anda ada waktu untuk makan bersama saya? Tanya Benny. Begitu mendengar perkataan itu, semua orang keheranan. Bukankah itu adalah hal yang sangat membanggakan jika bisa makan bersama Dokter Ilahi? Bahkan para bangsawan dari ibu kota provinsi juga harus mengantre untuk membuat janji dengan Dokter Ilahi. Sialan, si Luther ini benar-benar beruntung. Tentu saja, kalau bisa mendapatkan perhatian dari Dokter Ilahi, kelak pasti akan sangat sukses. Sekelompok orang itu merasa sangat iri. Namun, perkataan Luther selanjutnya malah membuat mereka semakin tercengang. Aku sedang sibuk sekarang. Nanti aku kabari kamu lagi kalau ada waktu, kata Luther dengan tenang. Ditolak, seorang menantu yang diusir keluar dari keluarga Warsono malah menolak undangan Dr. Hahi. Apa aku tidak salah dengar? Semua orang saling memandang. Oh, baiklah, saya akan melayani Pak Luther kapanpun. Di luar perkiraan semua orang, Benny bukan hanya tidak marah, dia malah merasa makin gembira. Setidaknya Luther tidak menolaknya. Jadi Benny masih memiliki kesempatan. Pak Luther, kalau Anda masih sibuk, saya tidak akan mengganggu lagi. Saya pamit dulu. Benny juga cukup cerdik. Setelah memberi hormat, dia langsung pergi sambil menarik rambut muridnya itu. Setelah mereka berdua pergi, keadaan di dalam kamar langsung menjadi heboh. Semua pandangan yang tertuju ke arah Luther terlihat sangat terkejut. Luther, bagaimana kamu bisa mengenal Dokter Ilahi? Pada akhirnya, Ariana yang berbicara terlebih dahulu. Aku pernah menolongnya sekali. Jadi dia berutang budi kepadaku, kata Luther dengan tenang. Hanya begitu saja, Ariana tercengang. Jadi, tanya Luther kembali. Ternyata begitu. Aku kira. Ariana terdiam sejenak. Begitu yang lainnya mendengar perkataan itu, hati mereka semua merasa lega. Mereka mengira Luther menyembunyikan sesuatu, tetapi ternyata hanya beruntung saja. Hanya membantu Dokter Ilahi sekali. Jadi dia berutang budi. Apa hebatnya, utang budi ini hanya berlaku sekali saja. Dokter Ilahi sudah memberikan serbuk penawar. Ini sudah cukup menghargaimu. Lain kali, tidak akan berguna lagi saat kamu meminta bantuannya. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Kalau punya kemampuan sendiri, baru pantas disebut unggul. Jangan berharap dengan orang lain. Tidak akan bertahan lama. Setelah mengetahui kebenarannya, sikap semuanya menjadi aneh. Pada akhirnya, mereka tetap sulit menerima kenyataan Luther yang terlihat biasa-biasa saja selama 3 tahun ini, bisa mendapatkan posisi di atas mereka. Luther, soal masalah tadi, terima kasih. Saat ini, Ariana berbicara dengan canggung. Ariana benar-benar tidak menyangka Luther bisa mengenal Benny. Selain itu, dia bahkan mengobati penyakit Darius. Mengingat perlakuannya tadi, Ariana merasa menyesal. Nggak usah bicara seperti ini. Aku menyelamatkan kakek adalah masalahku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu, kata Luther dengan tenang. Perkataan Luther yang dingin ini membuat Ariana yang masih merasa berterima kasih tadi menjadi mengernyitkan alisnya. Ariana sudah berterima kasih. Jadi apalagi yang diinginkan Luther? Apa dia tetap ingin Ariana berterima kasih di depan semua orang? Apa seorang pria harus bersikap perhitungan seperti itu? Bab 88. Luther, jangan sok. Kamu hanya beruntung bisa menyelamatkan kakek. Lihatlah betapa sombongnya kamu. Helen merasa agak tidak senang. Apa Luther benar-benar merasa dia telah menjadi seorang tokoh besar sehingga berani memperlakukan Ariana seperti itu? Setidaknya, aku menyelamatkan kakek. Bagaimana dengan kalian? Kalian hampir membunuhnya, jawab Luther dengan dingin.
Ada apa dengan sikapmu ini? Helen merasa kesal dan frustrasi. Sudahlah, apa gunanya bertengkar dengan sesama keluarga? Pada saat itu, Darius tiba-tiba berteriak, Helen, kalian semua keluar saja. Ada yang ingin kubicarakan dengan Luther. Helen merasa tidak senang. Tetapi dia tidak punya pilihan selain keluar dari kamar itu. Baru saja keluar dari kamar pasien, sekelompok orang itu mulai berbisik-bisik. Menurut kalian, apa kakek menyuruh Luther tetap di dalam karena ingin meninggalkan wasiatnya? Memang tidak bisa dipastikan. Siapa suruh Luther ini pandai mengambil hati kakek? Bagaimanapun juga, kita harus tetap waspada. Hale, aku benar-benar tidak mengerti. Jelas-jelas, Kinan adalah cucu kandungnya. Tapi Tuan malah lebih menyukai menantu itu. Dia benar-benar sudah terpikat. Semua orang berbisik-bisik dengan perasaan tidak puas. Oh ya, di mana Kinan? Kakek sedang sakit. Kenapa sampai sekarang dia masih belum datang juga? Ariana melihat ke sekelilingnya dan akhirnya menyadari bahwa Kinan tidak berada di sana. Dia pergi minum di bar bersama teman-temannya. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Mungkin sedang dimatikan. Helen menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan dingin, tahunya hanya menghabiskan uang saja. Benar-benar tidak berguna. Sikap cucu kandungnya seperti ini. Tidak heran kalau Darius lebih memihak kepada Luther. Bu Ariana, ada masalah. Pada saat itu, Julie yang mengenakan setelan jas tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Kenapa? Ariana merasa agak aneh. Aku tadi menerima kabar adik Anda membuat kekacauan dan terlibat dalam konflik dengan seseorang di bar. Sekarang, keduanya sudah berkelahi. Perkataan Julie mengejutkan semua orang. Apa? Siapa yang begitu berani mengganggu putraku? Mendengar kabar itu, Helen langsung menjadi marah. Dia mengabaikan fakta bahwa putranya yang mencari masalah terlebih dahulu. Detailnya belum jelas, tapi pihak lawan lebih banyak dan berkuasa. Kinan mungkin akan gawat kalau kita terlambat ke sana, kata Julie. Kenapa masih berdiri di sini? Ayo, ke sana untuk bantu dia. Helen menggulung lengan bajunya, seolah-olah siap untuk bertarung. Hanya tahu mencari masalah. Benar-benar merepotkan. Julie, cepat panggil beberapa orang untuk pergi membantu di bar. Setelah memberi perintah, Ariana memimpin beberapa orang untuk bergegas pergi ke bar. Bagaimanapun juga, Kinan adalah adiknya. Meskipun dia membuat kekacauan, Ariana tetap harus membantu membereskannya. Saat ini, di dalam kamar pasien, Luther tiba-tiba menerima telepon dari Darwo. Halo, Luther, aku telah menemukan ginseng terbaik yang kamu inginkan. Apa kamu punya waktu? Mari kita bicarakan setelah bertemu. Oh, kamu ada di mana? Tanya Luther. Aku menunggu kedatanganmu di bar Kejora. Baik. Aku segera ke sana. Setelah menutup telepon dan mengucapkan selamat tinggal kepada Darius, Luther langsung menuju ke bar Kejora. Ginseng berumur 500 tahun sangat langka, tetapi Darwo berhasil mendapatkannya. Jadi, Luther tentu saja tidak bisa melewatkannya. Setengah jam kemudian, saat Luther tiba di bar Kejora, dia kebetulan melihat Ariana dan yang lainnya turun dari mobil. Kenapa mereka datang ke sini? Luther merasa penasaran, tetapi dia tidak menyapa mereka juga. Dia mengikuti mereka masuk ke dalam bar Kejora. Bab 89. Saat ini, sudah banyak orang yang berkumpul di dalam bar. Ada yang hanya datang untuk melihat keramaian dan ada juga beberapa orang yang merupakan preman bar. Yang paling menarik perhatian adalah beberapa pemuda yang dipimpin oleh Kinan. Beberapa dari mereka dipukul sampai mukanya bengkak dan kepalanya berdarah. Mereka juga dipaksa berlutut di lantai dan terlihat dalam posisi menunggu untuk dihukum. Kinan, kenapa kamu terluka sampai begini? Begitu melihat Kinan yang penuh dengan luka dan memar, Ariana langsung mengernyitkan alisnya. Kak, akhirnya kalian datang juga. Bagaikan melihat penyelamat, Kinan buru-buru bangkit berdiri. Aduh, putraku, siapa yang memukulimu sampai seperti ini? Beritahu ibu, aku pasti akan membantumu. Helen merasa sangat sedih. Biasanya, Helen bahkan tidak tega menyentuh Kinan satu jari pun saat putranya itu melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin Helen rela membiarkan orang luar menghajar Kinan seperti itu? Ibu, si brengsek itu yang menghajarku. Kinan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke belakang dengan ekspresi yang ganas.
Helen dan yang lainnya mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan pakaian berwarna merah yang seksi dan sedang duduk dengan santai di meja bar. Di belakang wanita itu, ada sekelompok pria berotot yang melindunginya. Berengsek, hari ini kalian pasti akan hancur. Kakakku adalah presidir dari grup pesona. Kalian berani menghajarku, aku pasti akan membuat kalian menanggung akibatnya, kata Kinan dengan ganas. Kinan ingin mereka merasakan 2 kali lipat penderitaannya saat dipukul tadi. Apa grup pesona sangat luar biasa. Wanita berpakaian merah itu mengayunkan gelas anggurnya dan wajahnya terlihat tenang. Grup pesona saja kamu nggak tahu. Kalian pasti orang kampungan. Sebaiknya kalian segera minta maaf kepada putraku. Lalu ganti rugi biaya pengobatannya. Kalau tidak, aku akan membuat kalian menderita, ancam Helen. Berengsek, kamu berani kurang ajar dengan Kak Henny. Aku akan merobek mulutmu. Seorang pria berotot tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat. Kenapa? Ingin menakutiku? Apa kamu kira aku akan takut? Helen terkejut dan mundur beberapa langkah. Tetapi mulutnya masih tetap melawan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ariana masih cukup rasional. Dia berencana menanyakan situasinya terlebih dahulu. Apa yang telah terjadi? Tanya adikmu saja. Petik 2. Henny perlahan-lahan bangkit. Lalu menunjuk Kinan dan berkata, dia membuat keributan di tempatku dan memukul orangku juga. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Apa aku keterlaluan? Aku akan ganti rugi barang yang rusak sesuai harganya. Kenapa kamu harus memukulnya begitu keras? Tanya Ariana sambil mengernyitkan alisnya. Keras. Hehe, tidak ada anggota tubuh yang hilang. Bisa dibilang aku sudah belas kasihan. Henny tertawa sinis. Baiklah. Aku tidak akan membuang-buang waktu dengan kalian. Kalau ingin berdamai, ganti rugi 10 miliar. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Ganti rugi 10 miliar. Kenapa kamu nggak pergi merampok saja? Teriak Kinan. Benar, kamu sudah melukai putraku. Aku masih belum memintamu untuk ganti rugi. Berani-beraninya kamu minta kami ganti rugi. Berani sekali kamu. Mata Helen memelotot. Saat ini, aku masih berbicara baik-baik dengan kalian. Sebaiknya kalian jangan meremehkanku. Nanti, kalau kekasihnya sudah datang, masalahnya bukan hanya sebatas ganti rugi saja, kata Henny dengan tenang. Apa hebatnya punya kekasih? Kalau berani, panggil dia keluar. Aku ingin melihat seberapa hebatnya dia. Helen tidak gentar sedikit pun. Tidak tahu diri. Apa kalian tahu siapa kekasih Kak Henny? Dia adalah penguasa wilayah selatan. Willy Sherman. Tuan Willy. Teriak seorang pria berotot. Willy. Begitu mendengar nama itu, ekspresi anggota keluarga Warsono langsung berubah. Jiloam memiliki 4 wilayah yaitu Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Wilayah Timur sebelumnya dikuasai oleh Adi, sedangkan wilayah Barat didominasi oleh Willy. Dibandingkan dengan Adi, Willy jauh lebih licik dan kejam. Konon, Willy sangat suka memelihara buaya. Siapapun yang menyinggungnya akan dibuang ke kolam untuk diberi makan kepada buaya. Sebagai penguasa wilayah Barat, Willy bukanlah seseorang yang bisa mereka singgung. Kali ini, mereka dalam masalah besar. Bab 90. Tak disangka, Kak Henny ternyata adalah kekasih Tuan Willy. Pantas saja tidak ada orang yang berani membuat keributan di sini. Bukan tidak ada orang yang berani membuat keributan, tapi orang yang pernah membuat keributan sudah diberikan pelajaran. Beberapa waktu yang lalu, seorang konglomerat yang memiliki aset triliunan berusaha merayu Kak Henny dan akhirnya tangan dan kakinya dipotong oleh Tuan Willy. Setelah itu, mereka bahkan tidak berani mengatakan apapun dan datang sendiri untuk meminta maaf. Sialan, sekejam itu, tentu saja, Tuan. Willy adalah penguasa di wilayah selatan. Apa ada orang yang berani tidak menghormatinya? Setelah mengetahui identitas Henny, suasana seluruh bar menjadi gempar. Ada orang yang terkejut, ada yang kagum, dan ada juga yang senang melihatnya. Gawat kali ini, Kinan menelan ludah dan keringat dinginnya terus mengalir. Jika dia tahu bahwa Willy yang menjaga tempat ini, Kinan tidak akan berani membuat keributan. Kenapa malah bertemu dengan pembawa sial seperti ini? Helen merasa cemas dan wajahnya tampak sangat ketakutan. Dia tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya.
Helen masih berani melawan jika hanya bos kecil. Tetapi jika bertemu dengan orang kejam seperti Willy, dia hanya bisa menghindar. Kenapa tidak bersuara lagi? Bukankah tadi kamu sangat galak? Coba saja marah-marah lagi, kata pria berotot itu dengan dingin. Nama Willy begitu terkenal di wilayah barat. Tidak mungkin ada orang yang tidak tahu. Hanya segelintir orang yang berani melawan Willy. Jangan khawatir, ada aku di sini. Mereka tidak akan berani berbuat apapun kepada kalian. Pada saat ini, Carlos yang berada di samping tiba-tiba berbicara. Begitu mendengar perkataan itu, ekspresi Helen dan putranya terlihat gembira. Benar, mereka masih bisa mengandalkan Carlos. Carlos adalah anggota keluarga Luando di ibu kota provinsi. Bukankah masih tidak ada orang bisa melawannya di wilayah ini? Meskipun sangat kuat, apa Willy berani menantang keluarga Luando? Memikirkan hal itu, Helen dan Kinan langsung merasa percaya diri lagi. Kak Carlos, Willy adalah penguasa di sini. Apa benar-benar tidak masalah? Tanya Kinan. Jangan khawatir, hanya penguasa wilayah saja. Aku tidak peduli. Carlos tersenyum. Carlos susah payah baru mendapatkan kesempatan itu. Jadi dia harus tampil dengan baik. Baguslah kalau begitu. Kinan tersenyum. Awalnya, Kinan mengira dia akan sial hari ini. Tidak disangka, situasinya malah berubah. Hei, apa yang sedang kalian bicarakan di sana? Mau ganti rugi atau tidak? Henny merasa agak kesal. Bagaimana kalau kita tidak mau ganti rugi? Apa kamu pikir kami takut kepadamu? Helen menyilangkan kedua tangannya di pinggang. Lagi pula, ada Carlos yang mendukungnya. Jadi Helen sama sekali tidak takut. Tidak mau ganti rugi. Henny tersenyum dengan dingin. Kalau tidak mau ganti rugi, kita akan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan Tuan Willy. Orang yang membuat keributan di tempat ini, kedua tangannya harus dipatahkan. Setelah mengatakan itu, Henny memberikan isyarat. Kemudian, sekelompok pria berotot itu mengambil senjata dan melangkah maju. Tunggu sebentar, Carlos berteriak dan akhirnya melangkah keluar. Penampilannya yang tampan dan sikapnya yang anggun langsung membuat hati para wanita di sekitarnya berdebar-debar. Selapa kamu, berani-beraninya ikut campur, kata Henny sambil melirik Carlos. Namaku Carlos, berasal dari keluarga Luando di ibu kota provinsi, kata Carlos memperkenalkan dirinya. Keluarga Luando di ibu kota provinsi. Begitu ucapan itu dilontarkan, seisi ruangan menjadi gempar. Tidak disangka, bahkan keluarga bangsawan dari ibu kota provinsi datang ke sini. Kali ini, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pantas saja orang-orang ini begitu galak. Ternyata ada Carlos yang mendukung mereka. Carlos sungguh ganteng. Apa dia sudah punya pacar? Semua orang menunjuk dan membicarakan Helen dan yang lainnya. Pujian dari orang-orang di sekitar membuat Helen dan Kinan makin bangga. Memang benar, reputasi keluarga Luando tetap lebih kuat. Selama ada keluarga Luando yang mendukung, siapa yang akan berani menyinggung mereka? Ternyata ini Pak Carlos. Senang bertemu denganmu. Henny terpaksa tersenyum. Henny tentu saja pernah mendengar nama keluarga Luando. Sebelumnya, mereka adalah bangsawan di ibu kota provinsi dan sangat terkenal. Meskipun sekarang mereka agak terpuruk, tetap saja sebaiknya dia jangan mencari masalah. Oleh karena itu, Henny juga tidak berani sembarangan menyinggung Carlos. Berhubung kamu mengenalku, jadi masalah ini menjadi lebih mudah diatasi. Katakan saja, kamu berencana bagaimana mengatasinya? Tanya Carlos sambil menaruh kedua tangannya di belakang punggung dengan angkuh. Pak Carlos sudah berbicara, jadi aku tentu saja harus menghormatinya. Masalah hari ini anggap hanya sebuah kesalahpahaman. Sudahlah, Henny memilih untuk mundur, sebab Henny hanya ingin fokus berbisnis dan dia juga tidak ingin membuat masalah bagi Tuan Willy. Sudahlah, Carlos tersenyum sinis. Kamu memukul temanku. Apakah cukup hanya dengan sekadar mengatakan sudahlah? Apa ada hal yang semudah itu? Jadi, apa yang kamu inginkan? Henny mengernyitkan alisnya. Tentu saja harus ganti rugi dan meminta maaf. Balas Carlos. Meminta maaf. Ekspresi Henny menjadi muram dan terlihat sangat buruk. Henny sendiri tidak apa-apa. Masalahnya adalah dia sekarang mewakili reputasi Willy. Bukankah akan mempermalukan Willy jika dia meminta maaf kepada orang-orang ini? Apa kamu mendengarnya?
Segera meminta maaf. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempatmu. Helen menaruh kedua tangannya di pinggang dan menjadi angkuh kembali. Bukan hanya meminta maaf, tapi harus ganti rugi juga. Sialan, sudah memukulku seperti ini. Harus ganti rugi 10 miliar. Kata Kinan dengan angkuh. Dengan adanya dukungan dari Carlos, Kinan sekarang juga menjadi sangat percaya diri. Kinan memanfaatkan kekuatan Carlos dengan maksimal. Pak Carlos, tempat ini milik Tuan Willy, tolong hargai dan hormati tempat ini untuk menjaga hubungan kita tetap baik kelak. Ekspresi Henny terlihat murung. Kamu ingin aku menghormatimu? Apa kamu layak? Carlos tersenyum sinis. Bukan hanya kamu. Kalau Willy berada di sini, aku juga akan menyuruhnya meminta maaf dengan tulus. Siapa yang berani menyuruhku untuk meminta maaf? Pada saat itu, terdengar sebuah suara yang berat dari belakang. Seorang pria botak yang merokok cerutu dan mengenakan kacamata hitam bergegas masuk ke bar. Ekspresi pria itu sangat kejam dan auranya sangatlah kuat. Kehadirannya membuat orang-orang di sekitarnya terkejut dan menyingkir. Mereka berinisiatif untuk membukakan jalan untuknya. Tuan Willy, kenapa Anda datang ke sini? Mata Henny langsung berbinar dan buru-buru menyambutnya. Aku menemani bosku jalan-jalan. Willy memeluk pinggang wanita itu dengan sigap dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Sepertinya, tadi aku mendengar seseorang menyuruhku untuk meminta maaf. Begini, Henny tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semuanya dengan singkat. Apa kamu adalah Pak Carlos dari ibu kota provinsi? Apa kamu yang menyuruhku untuk meminta maaf? Willy melangkah maju dan melihat Carlos dari atas ke bawah dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat tidak senang. Benar, kamu sudah memukul temanku. Jadi tentu saja harus meminta maaf. Carlos menaruh tangan di belakang punggungnya dan tetap terlihat sangat angkuh. Minta maaf, dasar brengsek. Willy menjadi marah dan langsung menamparkan wajah Carlos dengan keras. Carlos dipukul hingga terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Brengsek. Melihat kejadian itu, ekspresi semua orang berubah.